Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran PAI. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sujud. Namun terlebih dahulu, mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan ini, seperti yang kita sampaikan di awal, kita akan belajar tentang sujud. Nah, namun sujud di sini yang kita bahas adalah sujud yang hukumnya adalah sunnah. Nah, sujud ini ketika kita mengerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala. Namun, apabila kita meninggalkan, jika kita meninggalkan, maka kita akan berdosa. Nah, maaf, sujud ini sujud sunnah yang ketika dikerjakan akan dapat pahala. Namun jika ditinggalkan atau tidak dikerjakan, maka tidak akan berdosa, tidak apa-apa jika meninggalkan sujud ini. Nah, sujud ini ada 3. Yang pertama ada sujud syukur, kemudian yang kedua ada sujud sahwi, yang ketiga ada sujud tilawah. Nah, ada 3 macam yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Mungkin kalian dengan melihat gambar-gambar ini akan mudah mengingat seperti apa sujud syukur. Mungkin kalian akan mudah mengerti, memahami apa itu sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Nah, ini seperti gambar ini. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, baik. Pertama dari sujud syukur. Sujud syukur ini sujud yang dilakukan karena ada 2 hal. Yang pertama, ini sujud ketika kita mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah. Nikmat itu bisa berupa mungkin kesehatan setelah tadinya sakit yang luar biasa, yang kelihatannya tidak bisa disembuhkan, mungkin akhirnya sembuh. Nah, ini mendapatkan nikmat yang luar biasa. Yang kedua, mungkin karena mendapatkan hadiah atau apapun lah. Misalnya mendapatkan informasi bahwa kalian sudah lulus dari SMP 1 Karangrejo, maka wajib disyukuri. Nah, salah satu cara bersyukurnya selain kita setelah menerima informasi itu kemudian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yakni dilakukan dengan sujud syukur. Nah, sujud syukur. Kemudian yang kedua, sujud syukur itu dilakukan jika karena kita terhindar dari bahaya. Mungkin bahaya ini berupa bencana atau mungkin berupa kecelakaan atau musibah atau hal yang lain. Nah, itu penyebab dari sujud syukur. Berkaitan dengan sujud syukur ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ini ya, an Abi Bakrata annan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza atahu amarun yasurruhu au bushra bihi kharra sajidan syukran lillah, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, di sini saya berikan satu kunci ketika nanti kalian ditampilkan soal yang disuruh menunjukkan dalilnya, mana dalilnya sujud syukur, maka kuncinya ada di kata-kata ini. Ada pada kata syukron lillah yang saya lingkari ini ya. Ada syukron lillah, bersyukurlah kepada Allah. Nah, cara bersyukurnya salah satunya dengan sujud syukur. Nah, itu. Tapi ada juga cara bersyukur yang lainnya
Salah satunya adalah dengan kita melakukan infak atau sodako. Yang perlu kita sadari, ternyata dalam infak atau sodako itu rumusnya berbeda dengan rumus matematika. Kalau rumus matematika misalnya 5 dikurangi 1 itu sama dengan 4. Ini pada rumus matematika ya, matematika. Tapi dalam rumus rumus infak ini akan berbeda. 5 dikurangi 1 itu bisa saja menjadi minimal adalah 5. Sama seperti halnya ketika kita memiliki harta itu. Misalnya harta kita 5 dikurangi 1 maka akan tetap 5. Bahkan mungkin bisa jadi 6, bisa jadi 7, atau mungkin lebih banyak lagi. Ini ada di dalam rumus infak atau sodako. Gampangnya mungkin kita bisa mengambil contoh adalah ketika yang putra mungkin melakukan sholat Jumat. Ketika melaksanakan sholat Jumat, maka tentu biasanya kita berinfak, entah itu hanya 1.000, 2.000, atau berapapun. Nah, di tempat kita melaksanakan sholat Jumat saat ini biasanya sudah terdapat banyak sekali makanan-makanan di sana. Nah, kita infak 1.000. Ketika kita keluar dari masjid mau pulang, mengambil makanan, yang dimana harga makanan itu tentu lebih dari harga 1.000, bisa jadi 2.000, 2.500, atau 3.000, atau bahkan 10.000 atau lebih. Itu contohnya. Ini menandakan bahwa ketika kita berniat ikhlas untuk bersedekah ya, bersedekah atau infak, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Nah, ini rumusnya. Ini cara bersyukur. Nah, ini manfaatnya dari sujud syukur itu, ini memperoleh tambahan nikmat dari Allah. Seperti yang kami sampaikan di atas tadi, berkaitan dengan infak atau sodako. Kemudian manfaat dari sujud syukur itu selain memperoleh tambahan nikmat dari Allah, ini juga kita akan merasa dekat dengan Allah. Ketika kita merasa dekat dengan Allah, ini kita akan dibimbing, akan diberikan petunjuk oleh Allah sehingga akan mudah dalam melaksanakan berbagai kesulitan di dunia ini. Kemudian yang selanjutnya adalah memperoleh kepuasan batin. Nah, kita mendapatkan nikmat dari Allah itu kan bahagianya luar biasa. Nah, ini akan puas hati kita, batin kita ketika kita mengucapkan hamdalah, kemudian melakukan sujud dan hal-hal yang dapat menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan terhindar dari sifat sombong atau sifat angkuh. Kenapa? Karena orang yang bersyukur ini akan senantiasa merasa bahwa apa yang dimiliki di saat ini merupakan titipan dari Allah semata yang bisa jadi kapan-kapan pun akan diambil oleh Allah. Kita ibaratkan seperti layaknya tukang parkir itulah. Nah, kita mengondisikan diri kita seperti tukang parkir itu contoh suatu keikhlasan atau contoh bersyukur di mana ia tidak akan sombong. Kita ikhlas, kita yakin bahwa semua titipan Allah. Ke tukang parkir itu kalau misalnya pemilik motor itu mengambil motornya, mengambil mobilnya, dia tidak akan merasa sedih, tidak akan bagaimana hatinya bergelisah, itu enggak akan. Bahkan ketika yang pemiliknya itu tidak membayar parkir, ia pun juga tidak akan marah, bahkan tidak akan sampai mengejar itu. Nah, seperti itu ya, tentang sujud syukur. Nah, kemudian sujud syukur ini ada tata caranya yang mungkin perlu kita ketahui. Bagaimana? Nah, yang jelas
sujud syukur ini dilakukan seketika. Dilakukan seketika. Seketika maksudnya di situ adalah seketika ketika mendapatkan nikmat dari Allah langsung, tidak menunggu besok-besok. Jadi ketika mendapat kabar bahwa lulus si A, kamu lulus, nah maka langsung ketika itu melaksanakan sujud syukur. Sehingga di dalam sujud syukur ini tidaklah disyariatkan untuk wudhu terlebih dahulu ataupun dalam kondisi yang suci seperti yang tadi kalian lihat ada gambar di sini ya. Kita lihat di sini ada gambar ini, maka gambar ini menunjukkan bahwa sujud syukur ini tidaklah dituntunkan harus untuk dalam kondisi suci di tempat yang suci. Namun ya ada yang berpendapat memang harus dalam kondisi suci, dan memang itu yang lebih baik, kita dalam kondisi suci di tempat yang suci menutup aurat. Nah, kemudian tata caranya bagaimana? Tata caranya sujud syukur ini yang bisa kita lakukan. Tata cara sujud syukur ini adalah yang pertama dengan ini, kita menghadap ke kiblat. Menghadap kiblat ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah menghadap kiblat tentu kita berniat. Nah, niat itu ada di dalam hati kita. Kita niatkan dalam hati kita untuk melakukan sujud syukur. Yang selanjutnya setelah kita berniat, kita membaca doa. Nah, baca doa. Ini ada yang mengatakan bahwa doa dalam sujud syukur ini tidak ada ketentuannya harus seperti apa doanya. Namun di buku kita, di buku siswa itu ada doa yang bisa kita amalkan. Jadi selain doa ini bisa juga membaca doa seperti yang kita lakukan dalam sholat itu, subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau dengan doa ini pun bisa ya, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini doanya bisa diamalkan. Kemudian yang selanjutnya setelah kita sujud maka kita duduk. Nah, setelah duduk kemudian mengucap salam. Ini tuntunannya yang sebagaimana yang ada di buku paket kita ya, buku siswa. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan masuk ke sujud yang kedua, yaitu sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini adalah sujud yang dilakukan karena beberapa hal ini. Ada beberapa hal ini yang menyebabkan kita harus melakukan sujud sahwi. Nah, apa saja? Nah, ini yang pertama. Kita lupa meninggalkan salah satu rukun sholat. Mungkin lupa tidak ruko, lupa tidak tasyahud, lupa tidak i'tidal, sujud dan sebagainya. Kemudian lupa atau ragu jumlah rakaat sholat. Ini biasanya kita sering, mungkin ketika rakaat ketiga, aduh ini sudah sampai rakaat berapa ya, nah kita ragu. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu maka kita langkah pertama adalah memantapkan hati. Oh, ini saya sudah berada di rakaat ke-3, berarti tinggal melanjutkan saja. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, lupa tidak membaca doa kunut. Doa kunut ini khusus bagi yang melaksanakan ya, karena ada perbedaan pendapat, perbedaan paham bahwa kunut itu ada yang mengatakan sudah tidak diperbolehkan lagi, ada yang mengatakan tetap dikerjakan sebagaimana Nabi dulu pernah mengerjakan. Maka kita harus saling menghormati. Nah, ini penyebab sujud sahwi. Jika yang biasa melaksanakan doa kunut, melaksanakan kunut,
biasanya di sholat subuh ya, rakaat kedua sholat subuh, setelah rukuk, setelah baca i'tidal, setelah i'tidal kemudian berdoa mengikuti imam. Nah, ini ketika tidak mengerjakan maka sujud sahwi. Kemudian yang keempat, lupa tidak melakukan tasyahud awal atau atahiyat awal. Dan yang terakhir, lupa atau kelebihan atau kekurangan jumlah rokaatnya. Mungkin setelah salam kemudian ada yang memberitahu atau mungkin ingat sendiri, loh kok tadi saya sholatnya sampai 5 rakaat misalnya seperti itu, maka kita dituntunkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini sujud sahwi ini ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Ini cukup panjang, tapi mungkin ini bisa kita jadikan patokan untuk mencari. Nah, ini ada yang kami garis bawahi ini ya. Tsumma yasjudu sajudatain qabla an yusalim qabla an ayyusalim. Nah, tsumma yasjudu sajudatain, kemudian bersujudlah 2 kali. Sujud ini menandakan tentang sujud sahwi, di mana sujud sahwi ini memang dilaksanakan sebanyak 2 kali. Nah, qabla ayyusallim dilaksanakan ketika sebelum salam. Nah, kita nanti akan belajar bagaimana caranya sujud sahwi juga. Nah, ini yang pertama, ada manfaatnya dari sujud sahwi, hikmahnya. Yang pertama adalah menyadarkan bahwa kita sebagai manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi wajar kalau sampai kita lupa rokaatnya berapa, karena selain memang itu kodrat kita, ada juga yang mengganggu, yaitu adanya setan atau jin yang mengganggu ketika kita sholat, sehingga kita lupa jumlah rokaatnya atau lupa tidak mengerjakan rukun dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menyadarkan kita bahwa orang lain ini juga bisa salah di dalam berbagai hal. Maka kita harus sadar, dan kita pun harus berusaha untuk memaafkan orang lain ketika orang lain tersebut melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, jelas ini adalah kita terhindar dari perilaku sombong dan angkuh. Dengan kita menyadari bahwa kita adalah tempat salah, tempatnya lupa, orang lain juga bisa salah, ini kita akan terhindar dari sifat sombong, sifat angkuh. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas di sini adalah tentang caranya. Bagaimana? Aduh, lupa rokaat, saya harus gimana ini? Nah, ketika kita ingat masih di dalam sholat itu, kemudian kita ingat bahwa kita lupa jumlah rokaatnya, atau lupa tidak tasyahud, lupa tidak melaksanakan rukun sholat, nah maka kita mantapkan. Kalau lupa jumlah rokaatnya, kita mantapkan rokaat berapa ini, kita mantapkan hati kita. Setelah itu kita lanjutkan sholat. Jika memang kurang ya kita laksanakan sampai penuh, sampai salam. Nah, jika ini kita ingatnya sebelum salam, maka setelah atahiyat akhir, innaka hamidum majid, kemudian kita sujud lagi. Nah, setelah sujud kemudian kita tadi ya tahiyat akhir, kemudian langsung sujud, tidak salam dulu, langsung sujud. Kemudian dalam sujud itu kita baca doa. Nah, doanya ada subhana man la yanamu wala yashu, itu doanya. Subhana man la yanamu wala yashu, doanya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita sudah selesai baca doa itu, bangun dari sujud, kita baca takbir Allahu Akbar, duduk.
duduk sebentar, kemudian sujud lagi, baca doa itu lagi, dan selanjutnya duduk lagi, kemudian diakhiri dengan salam. Seperti sholat itu memang ini penutup dari sholat kita. Jadi sujud sahwi ini dilakukan sebelum salam, ketika kita ingatnya memang sebelum salam. Namun ketika kita ingatnya setelah assalamualaikum warahmatullah, kemudian kita baru ingat, ternyata saya salah, ternyata saya lupa jumlah rakaatnya. Maka ketika kita ingat atau diingatkan orang lain, ketika itu kita langsung mengerjakan kekurangannya. Jika kurang atau kalau kelebihan atau kalau salah saja, maka kita langsung melaksanakan sujud sahwi. Begitu caranya. Kemudian yang selanjutnya ada sujud tilawah. Nah, di sini ada sujud tilawah. Tilawah ini bacaan ya. Jadi ini menandakan bahwa sujud tilawah ini sujud yang disebabkan karena bacaan. Tapi di sini adalah bacaan Al-Quran, yaitu tepatnya karena mendengar atau membaca yang namanya ayat sajadah. Nah, ayat sajadah ini di dalam Al-Quran jumlahnya ada 15. Seperti ini, yang di dalam Al-Quran ada 15 ayat dari surat Al-A'raf, ayat 206, Ar-Ra'du, dan seterusnya sampai yang terakhir ada di Juz Amma, ini di surat Al-Alaq ayat ke-19 atau ayat terakhir. Nah, sujud tilawah ini dalilnya ada di hadis Rasulullah ini yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nah, kana yaqra'u alainal Qur'an, pernah kami membaca Al-Quran ya, pernah dibaca ke Al-Quran. Nah, ini kalau kalian mencari besok, cirinya adalah pada ada yang qara'u alainal Quran, yang intinya di sini adalah pernah membaca Al-Quran. Nah, maka kita disunahkan ketika membaca Al-Quran kemudian menemui ayat sajadah, itu kita bertakbir kemudian diikuti dengan sujud. Nah, sujud tilawah itu namanya. Nah, bagaimana caranya nanti kita akan belajar. Nah, ini caranya. Sujud tilawah, kita masuk ke caranya yang ada di bawah ini, warna kuning ini ya. Yang pertama, menghadap ke kiblat. Pasti ini menghadap ke kiblat. Dan dalam sujud tilawah ataupun sujud sahwi tadi tentu kita harus dalam kondisi yang suci. Sujud sahwi jelas dalam sholat. Yang sujud tilawah ini juga dalam kondisi suci. Bisa jadi kita sedang sholat atau membaca Al-Quran. Karena salah satu adab dalam membaca Al-Quran adalah kita bersuci atau berwudu terlebih dahulu. Bahkan ketika kita ada yang sedang berhalangan sholat, mungkin karena perempuan, karena sedang mengalami haid atau hal yang lain, ketika dalam kondisi kita tidak suci, maka kita tidak diperkenankan untuk membaca Al-Quran atau memegang mushaf seperti itu. Nah, yang pertama menghadap kiblat, jelas. Kedua, niat untuk melakukan sujud tilawah. Nah, setelah niat kita baca takbir Allahu Akbar. Setelah itu langsung sujud. Nah, langsung sujud satu kali. Kalau ini satu kali. Sujud syukur satu kali, sujud tilawah satu kali. Yang dua kali hanya sujud sahwi. Nah, sujud satu kali ini kemudian kita membaca doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatih. Kemudian setelah itu duduk dan dilanjutkan dengan salam. Nah, itu caranya kita melaksanakan sujud tilawah yang ada di dalam yang dilakukan ketika di luar sholat. Ketika di luar sholat, jadi mungkin kita sedang baca Al-Quran, memegang Al-Quran, Al-Qurannya diletakkan dahulu, kemudian kita melakukan sujud tilawah ketika kita sudah menemui salah satu ayat, misalnya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Al-Quran diletakkan dulu, kemudian menghadap kiblat, melakukan sujud tilawah. Nah, yang
selanjutnya yang akan kita pelajari di sini adalah tentang cara sujud tilawah yang bagaimana yang ketika di luar di dalam sholat. Nah, ketika di dalam sholat, maka ketika sudah membaca surat, misalnya kalla la tuti'u wasjud waqtarib, maka imam dan makmum mengikuti imam langsung sujud, Allahu Akbar, langsung sujud, melakukan sujud. Nah, kemudian baca doa tadi. Setelah baca doa, kemudian Allahu Akbar, berdiri untuk melanjutkan surat yang dibaca. Kalau itu surat masih ada kelanjutannya, silahkan dibaca. Kalau tidak ada, maka kita melanjutkan dengan ayat surat berikutnya, misalnya 1 atau 2 ayat. Nah, itu setelah itu baru kita melakukan rukuk. Nah, setelah rukuk kemudian ya tidak sebagaimana mestinya. Begitu. Itu tata caranya tentang sujud tilawah. Nah, kita akan dapat manfaat atau hikmah ketika kita melakukan sujud tilawah. Nah, ini hikmahnya. Yang pertama adalah ketika kita melakukan sujud tilawah, kita akan dijauhkan dari godaan setan. Nah, karena dengan membaca Al-Quran jelas sudah dijauhkan dari godaan setan. Kemudian kita melaksanakan sujud tilawah ini juga. Kemudian yang selanjutnya lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Kalian jadi tahu bagaimana isi dari ayat tersebut. Oh, ternyata isinya adalah ada perintah untuk bersujud, untuk menyerahkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir, kita akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, itu dalilnya, hikmahnya dari sujud tilawah. Ya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian untuk penilaian keterampilan ada tugas untuk kalian, yaitu merekam pelaksanaan salah satu sujud yang kalian pilih, yang mungkin kalian lebih menguasai dari sujud sahwi, sujud syukur, atau sujud tilawah. Silahkan dipilih untuk dipraktekkan sujudnya. Nah, di video kemudian nanti diunggah ke Google Classroom. Untuk video itu tentu tidak usah berlama-lama, mungkin tidak sampai 1 menit sudah selesai. Misalnya untuk sujud tilawah ya cukup ketika baca Al-Quran saja. Ketika pegang Al-Quran, kamu membaca ayat sajadah bagian terakhir, kemudian langsung sujud, kemudian sampai salam selesai. Yang mendapat yang mau mengerjakan yang sujud syukur, silahkan kalian bisa mempraktekkan, misalnya mendapat kabar, Alhamdulillah ya Allah, saya mendapatkan juara 1 di dalam cabang lomba renang tingkat nasional ini misalnya. Langsung kamu sujud syukur sampai salam selesai. Yang sujud sahwi bagaimana? Nah, katakan kamu dalam posisi sholat, kemudian dengan jari telunjuknya itu diacungkan dan membaca innaka hamidum majid, jujuk di situ aja, innaka hamidum majid, kemudian langsung sujud 2 kali, setelah itu salam, seperti itu. Dan untuk doanya dibaca dengan keras agar kami tahu apakah kalian sudah membaca doa, menguasai doa itu atau belum. Demikian penjelasan tentang materi sujud ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.